Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rusmini. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPL, praktik pengalaman lapangan. Sebagai tugas saya mahasiswa PPG Prodi Bahasa Indonesia 1, kelompok 3 dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dilaksanakan pada sekolah SMK Duta Bangsa Balikpapan. Selamat menyaksikan. Dikasih kesehatan dari Allah SWT. Jadi kita mulai berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan Chandra dimulai berdoanya. Belum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah, berarti hari ini kita sudah siap untuk pelajarannya Ibu? Ya. Sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah kemarin masih ingat pelajaran kemarin kita belajar apa? Menyusun surat lamaran kerja. Jadi diingat ya, kemarin kita belajar surat lamaran kerja. Tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Di depan sudah ada apa? Cerita sejarah. Satu-satu. Ya Pak Daus, ya. Cerita yang menjelaskan tentang kisah masa lalu. Kisah masa lalu. Terus ada lagi? Ada yang mau jawab? Menceritakan tentang kejadian yang fakta ya. Ya. Jadi Bu lanjutkan. Jadi hari ini kita akan belajar KD. Hafibah, silakan dibaca dulu Hafibah. Mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, aplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan atau tulis. Tujuan pembelajaran hari ini apa sih yang mau kita peroleh? Ada yang paham? Manfaat kita belajar hari ini tuh agar kita sebagai pemuda, kita kemarin sudah memperingati Sumpah Pemuda. Sekarang saatnya kita harus mengenang atau apa sih tadi? Menjadikan kita motivasi menjadi lebih baik. Karena manfaatnya itu kita harus mengenang masa lalu atau sejarah yang sudah terjadi di masa lalu. Silakan baca dulu di depan. Ada 2 soal yang akan kalian simak dalam menonton video nanti. Sudah? Sudah semua? Jadi siapkan, fokus sambil kalian bisa mencatat atau kalian bisa mencatat di HP juga bisa ya. Mulai ya. Ada yang bisa menjawab? Yang nomor 1 dulu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita tadi sudah menonton siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita tadi sudah menonton
Siapa? RA, Raden Ajeng Kartini. Jadi soal yang pertama siapa yang bisa jawab? Informasi apa yang disampaikan dalam teks cerita sejarah tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Fajri, Mas Fajri, ayo. Informasinya itu kota tinggal dari Raden Ajeng Kartini, tanggal lahir dia, sosok ayah dia, apa pencapaian yang didapatkan selama dia berjuang. Dia jadi pahlawan wanita pribumi, terus namanya dipakai di salah satu jalan juga. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Pak Imelda, silakan dibaca. Ciri-ciri teks cerita sejarah: 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang. 3. Struktur teksnya: orientasi, urutan peristiwa, aplikasi, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isi berupa fakta. Dari ciri-ciri ini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang nomor 1 sudah paham ya? Nah, nomor 2, paham. Nomor 3, nomor 4, konjungsi temporal itu apa sih? Kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Sebelumnya, sesudahnya, kemudian, dan lainnya. Isi berupa fakta ya, jadi cerita sejarah itu fakta. Strukturnya ada berapa? Ada orientasi, pengungkapan peristiwa, komunikasi, dan reorientasi. Ada yang bisa menjawabkan orientasi itu seperti apa sih? Orientasi pengenalan cerita, bisa juga mengenal toko, latar, menyaring pagi-pagi. Yang nomor 2, pengungkapan peristiwa itu seperti apa? Kejadian awalnya, bilangnya Mas Daus. Yang nomor 3, komunikasi, puncaknya masalah. Terus kalau orientasi, pintar semuanya. Ini ada contoh teks cerita sejarah. Kita sama-sama mempelajarinya ya. Bandung Lautan Api. Kenapa sih ini dikatakan orientasi? Ibu mau nanya. Kenapa? Pengenalan waktu, tempat, kejadian. Jadi paham ya kalau orientasi ya. Kita membentuk kelompok. Ayo. Kelompok 1 Chandra, Erini, Tifa, Nurul. Ayo, di sini kelompok 1 ya. Ayo cepat. Kita buat kelompok 4 kelompok. Ya, 2 meja saja. Udah meja. Ayo cepat sekarang. Cepat waktunya. Tolong bagikan kelompok sebelah.
genap paragraf. Ada pertanyaan lain? Ini yang dimaksud dia menyebutkan paragraf aplikasi terhadap paragraf sekian. Berbeda dengan kita makanya dia benar beberapa. Dia menanyakan. Terus lanjut, ada lagi? Kalau kita kan poin ini. Kalau mau poin ini dari soal nasi kalau tidak bisa jawab dia. Kelompoknya ada yang mau bertanya lagi? Udah, tutup kelompok satu. Ya, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu bagi yang sudah presentasi. Jadi dapat disimpulkan dari kita mempelajari tadi apa? Sama-sama kan? Jadi sebelumnya kalian belum paham kan cerita sejarah di sana-sana? Jadi sekarang kalian sudah paham bagaimana perjuangan kita sebagai warga masyarakat Indonesia mempertahankan Pulau Salasara. Lanjut, ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Simpulannya apa? Bisa bantu ibu? Kita sama-sama bisa mendapatkan informasi dari sana-sana itu, bisa memahami strukturnya ya. Jadi ada 4 tadi strukturnya, kalian sudah paham semuanya. Nanti kalau misalnya suatu saat kalian menceritakan kepada adik kelas kalian atau keluarga kalian bisa menjelaskan ya. Depan kan? Kita lanjut ke mengerjakan soal evaluasi. Jadi ibu membagikan soal 4, silakan dikerjakan. Dikerjakan